ta'ammudin bisari. Yang keempat, pembahasan tentang hukum dukhulil ma', masuknya air, karena al-ghusli, di pertengahan mandi, di saat tengah-tengah mandi, masuk ila jawfihi, ke dalam tubuhnya, biduni ta'ammudin, tanpa sengaja, disari bagi orang yang berpuasa. Fihi, itu di dalam masalah hukmu dukhulil ma' athna al-ghusli la yuhdi biduni ta'ammud. Tafsirun, adapun tafsir rinci. Idza kana al-ghuslu ma'muran bihi ay masyru'an fardhan ka-ghusli janabatin aw sunnatan ka-ghusli jumu'atin fala yabtulu shawmu idza tasala bis-shawmi. Idza kana, jika ada al-ghuslu mandi ma'muran bihi, itu diperintah. Idza kana, jika ada al-ghuslu mandi makmuran, itu diperintah. Bihi bil-ghusli, bihi bil-ghusli, al-ghusli masyru'an, atau disyariatkan, masyru'an atau disyariatkan. Fardhan, baik itu fardu. Contohnya seperti ghusli janabatin, seperti mandi junub, atau itu sunnah, mandi sunnah. Contohnya seperti ghusli jumu'atin, seperti mandi di hari Jumat. Fala yabtulu, maka tidak batal as-shawmu, apa puasa. Fala yabtulu, maka tidak batal as-shawmu, apa puasa. Idza tasala bis-shawmi, idza tasala, ketika mandi siapa orang yang berpuasa, bis-shawmi, dengan menuangkan air, bisorbi, dengan menuangkan air. Waya betul dan batal apa puasa, waya betul dan batal apa puasa. Idza tasala, ketika mandi siapa, as-sha'im, orang yang berpuasa, bil-ihrimasi, dengan menyelam, bil-ihrimasi, dengan menyelam. Ini penafsiran rincian yang pertama. Yang kedua, idza kana al-ghuslu ghairu ma'murin bihi, idza kana, ketika kana ada al-ghuslu, apa mandi, ghairu ma'murin bihi, ghairu ma'murin itu tidak diperintah. Jika kana, ketika akan ada al-ghuslu, apa mandi, ghairu ma'murin itu tidak diperintah. Bihi, dengan al-ghuslu, bihi, dengan al-ghuslu, ghairu masyru'in, atau ghairu masyru', tidak disyariatkan, ghairu masyru'in, atau tidak disyariatkan. Contohnya seperti mandi ka-ghusli tabarrudin, seperti mandi untuk menyegarkan badan, mandi untuk mendinginkan badan, menyegarkan badan. Au tamdifin, atau membersihkan badan, au tamdifin, atau membersihkan badan. Saya betul, maka batal as-shawmu, apa puasa.
Bayar dulu maka batal soma puasa ida sabaqahul ma'u, ketika terlanjur masuk kepada orang yang berpuasa. Ida sabaqahu, ketika terlanjur masuk kepada shaim, orang yang berpuasa, al-ma'u wa air. Ida sabaqahu, ketika terlanjur masuk kepada shaim, al-ma'u wa air. Wa illam yata'ammad, sekalipun itu tidak sengaja. Wa illam yata'ammad, sekalipun itu tidak sengaja. Sawa'un, itu sama saja. Sawa'un, itu sama saja. Irtasala bisafi, itu sama saja mandi dengan menuangkan air. Sawa'un, itu sama saja. Irtasala mandi bisafi, dengan menuangkan air. Ambil intimasi atau dengan menyelam, Pada pembahasan ini membahas tentang masuknya air ke dalam tubuh orang yang berpuasa, tapi masuk tanpa disengaja. Masuk ini mandi, nyolot oke, kalau kening tak sengaja, orang itu berpuasa. Bagaimana hukumnya? Dilihat. Kalau mandinya itu sifatnya diperintah oleh agama, oleh syariat, disyariatkan. Baik yang disyariatkan itu sifatnya wajib atau fardu. Contohnya seperti mandi junub. Orang junub ketika junub kan harus mandi, wajib, diperintah oleh agama. Mandi, ketika mandi besar dari ujung rambut sampai ujung kaki harus kena air, pas tanpa disengaja air masuk ke lebar kopek, lebar lesan, atau lebar dari lubang-lubang saja. Atau mandi karena sunnah, mandi yang disunahkan, tak harus, tak wajib, tapi sunnah. Contohnya seperti mandi ketika hari Jumat, ketika mau hadir ke masjid Jumatan, sunnah mandi hari Jumat. Ini kan disyariatkan, cuma sifatnya sunnah. Kok ternyata air itu masuk ke dalam tubuh kita lewat hidung misalnya, maka puasanya tidak batal ketika tidak sengaja, dan mandi caranya air disiramkan. Kalau ente siram lagi ya kita siram lagi betul. Bahkan itu bersih masuk ke oke. Ketika tidak sengaja maka hukumnya tidak batal. Tapi ketika cara mandinya itu dengan cara biri inrimas, nyabur, keselam, nyelam. Boleh jadi bekerja nyelam tak boleh nanti. Alam mau yang gini. Masuk ke di badan, masuk semua badan. Maka ketika ada air yang masuk pada saat puasa, walaupun itu mandi fardu, maka tetap puasanya batal. Kenapa? Kok batal? Ketika kebatalannya di sini, kalau dia umpama ada model orang biasanya kalau nyeburkan badannya air masuk, karena tidak tahu cara nyelam. Badan orang menggaruk nyelam meskipun tak habis masuk ke naik. Ada orang yang pintar ketika nyelam tak masuk. Misalnya di dalam kitab Al-Mulyarani Al-Fatih, batal itu kalau mandinya menyelam, kalau orang tersebut biasa, kalau nyelam biasanya air
Kalau tidak biasa artinya meter, panjang 5 meter, ada semasa air, maka tidak apa. Jadi ini hukum penafsiran pertama tentang mandi seluruh badan ketika bulan 2, ketika mandinya itu wajib atau disyariatkan, maka tidak batal kalau tidak sengaja dan mandinya dengan cara menuangkan air. Nomor 2, kalau mandinya itu tidak diminta, mandinya tidak wajib atau tidak sunnah, tema mandi. Contoh mandi untuk menyegarkan badan, puasaan bocor dalam rekor, pulang pada bocor keluar terus mandi atau kedua cair mandi ini kan tidak disunahkan dan tidak diwajibkan. Mandi tak mandi pada toilet, mandi seperti tak minum, mandi tak mandi, memang tak mandi, baru mandi. Artinya tidak diminta. Maka kalau nanti ketika mandi yang tidak diperintah, ada air masuk, meskipun tanpa sengaja, baik mandinya dituangkan, makin menjadi atau hilang, semuanya sama-sama puasanya meskipun tidak sengaja. Kenapa? Karena mandinya itu tidak disyariatkan. Nomor jam mandi dari maghrib. Jawab mandi sekian tak apa. Kemnas teh. Ala apa juga memang kalau super. Boleh dia super. Kalau dia mungkin kebetulan mau sulasi. Jatah sulasi waktu itu sulasi. Anda apa? Anika dua rincian tentang masalah air yang masuk ketika mandi. Yang kelima, al-rumu idza sabaqahu al-ma'u min ghairi tijarihi fil maqma. Yang kelima, adapun yang nomor 5, al-rumu itu hukum idza sabaqahu ketika terlanjur masuk kepada orang yang berpuasa. Idza sabaqahu ketika terlanjur masuk kepada orang yang berpuasa, al-ma'u air min ghairi ikhtiyari, tanpa keinginannya sendiri atau bukan keinginannya sendiri. Min ghairi ikhtiyari, tanpa keinginannya sendiri atau bukan keinginannya sendiri. Fil matmadati, di dalam matmad kumur. Di dalam matmadati, di dalam kumur wa misluha, dan itu seperti matmadah. Wa misluha, dan itu seperti matmadah fil istinsyaqi, di dalam masalah istinsyaq. Istinsyaq menghirup air ke dalam hidung. Menghirup air ke dalam hidung. Fihi tafsir. Fihi itu di dalam hukum ini tafsirun, adapun penafsiran, ada rincian juga. Tidak secara mutlak batal, tidak. Mor mandi tidak langsung secara mutlak batal, dirinci, dilihat. Yang pertama, jika ada al-matmadatu, apa kumur makmuran biha, itu diperintah biha dengan matmadah. Jika ada al-matmadatu, apa matmadah makmuran, itu diperintah biha dengan matmadah. Ay masru'atan, diberi disyariatkan. Ay masru'atan, disyariatkan. Fil wudu'i, di dalam wudu, awil ghusli, atau mandi. Fil wudu'i, di dalam wudu, awil ghusli, atau mandi. Fanandur, maka kita lihat.
illam yubalir fiha, illam yubalir ketika tidak terlalu, tidak sangat, illam yubalir tidak sangat, tidak terlalu, fiha di dalam matmadah, fiha di dalam matmadah. Fala yaqulu maka tidak batal as-shaum apa puasa. Fala yaqulu maka tidak batal as-shaum apa puasa idza sabaqa bilma ketika sabaqa terlanjur masuk kepada as-shaum orang yang berpuasa. Idza sabaqa ketika terlanjur masuk kepada as-shaum orang yang berpuasa al-ma'u apa air. In balagha fiha, in balagha jika terlalu, in balagha jika terlalu, siapa orang yang berpuasa fiha di dalam makna umur, fayaqulu maka batal as-shaum apa puasa, fayaqulu maka batal as-shaum apa puasa idza sabaqa bil ma'u, idza sabaqa ketika terlanjur masuk kepada orang yang berpuasa al-ma'u apa air. Idza sabaqa ketika terlanjur masuk kepada orang yang berpuasa al-ma'u apa air, di annal mubalaghata makruhatun min as-shaum, di annal mubalaghata karena sesungguhnya terlalu, makruhatun itu dimakruhkan minas shaim bagi orang yang berpuasa, minas shaim bagi orang yang berpuasa. Wa idza kanat dan wa idza kanat dan jika ada makmadatu apa makmadah umur ghairu ma'murin biha, ghairu ma'murin itu tidak diperintahkan biha dengan makmadah, ghairu ma'murin biha itu tidak diperintahkan biha dengan makmadah, ai ghairu masyru'atin atau tidak disyariatkan, ghairu masyru'atin atau tidak disyariatkan, bi ankanat seperti halnya ada, bi ankanat seperti halnya kanat ada apa makmadah, kanat ada apa makmadah, umur robiatan itu yang keempat, robiatan itu yang keempat, aulaisat fil wudu'i awil ghusli, aulaisat atau tidak ada apa makmadah, aulaisat atau tidak ada, aulaisat atau tidak ada apa makmadah, bil wudu'i itu di dalam wudu, bil wudu'i itu di dalam wudu, awil ghusli atau mandi, awil ghusli atau mandi. Fayaqulu maka batal biha dengan makmadah, fayaqulu maka batal biha dengan makmadah as-shaum apa puasa, wa illam yubaligh, fayaqulu maka batal biha dengan makmadah as-shaum apa puasa, wa illam yubaligh sekalipun tidak terlalu siapa orang yang berpuasa, wa illam yubaligh sekalipun tidak terlalu siapa orang yang berpuasa. Sekarang yang kelima tentang hukumnya air yang masuk ke dalam tubuh orang yang berpuasa tanpa disengaja, tanpa ada keinginan dari orang tersebut ketika sedang kumur-kumur. Begitu juga ketika istinsyak, nyerbu air ke elong. Ini kan nyerbu air ke elong ini kan dianjurkan. Ada yang dianjurkan, ada yang tidak dianjurkan. Maka dilihat
Kalau kumur-kumur ataupun istinsyak menghirup air ke dalam hidung itu sifatnya diperintah atau disyariatkan di dalam Islam, seperti ketika wudhu dan ketika mandi. Ini kan disunahkan sebelumnya kumur-kumur dan juga istinsyak menghirup air ke dalam hidung seperti ini. Makanya kalau Islam itu diamalkan dengan baik, Islam kita menyamalaki dalam bentuk konsisten dalam berajaran agama Islam, tak kira ini virus corona. Kenapa? Karena Islam ini mengajarkan ketika wudhu cuci tangan, sebelum wudhu cuci tangan, setelah cuci tangan kita kumur-kumur, setelah kumur-kumur kita menghirup air ke dalam hidung. Biasanya berhubungan bervirus narkoba. Jadi Islam itu sudah mengajarkan bagaimana kita cara hidup yang sehat. Jadi orang makin nyerbu air belum ada virus. Cuci tangan ada virus. Baru mulai virus kita mengalami. Mampu menyiapkan cuci tangan. Ini padahal Islam sudah mengajarkan sebelum datang virus kita harus budayakan cuci tangan. Ini disunahkan di dalam Islam. Makanya orang yang sekitar masjid, orang yang siapa dia ke masjid, orang yang siapa dia ke musola, kalau dia konsisten terhadap ajaran Islam agamanya, insya Allah ini masjid tak kira itu. Yang musola tak kira itu. Apa? Serentak masjid itu sudah tanam mereka itu. Lesan nama mereka berumur. Hello mereka masuk air masuk tope. Lo ada. Mereka nikah tiga dia berdoanya, kaki juga dicuci. Semuanya diaudit, bahkan menghormati Jumatan di Madinah bersih itu. Kengkunda dan apa lebih baik tidak ada berhubungan ketika memberi anjuran pemerintah. Pola nada Islam nanti kita pakai konsisten dengan ajaran agama. Yang penting auto, yang pentinglah auto. Karena auto ini seset mandi, seset mandi. Akhirnya kenapa? Ya lebih baik kalau dari pemerintah tidak usah meskipun melakukan. Kenapa? Saya tidak kembali. Tak pakai bersih ini berbeda. Ada yang kita ini mau mengamalkan Islam, aman. Tak akan pernah diingat dengan yang Kong itu yang umur istighfar, yang kailo, yang memerintahkan adalah Allah. Saya di virus Gusti Allah. Orang mau pernah lakukan perintah Gusti Allah masa dengan virus Gusti Allah. Secara akal kemungkinan kecil untuk kami terkena virus. Apa orang yang berikan dalam perintah Gusti Allah? Saya di virus Gusti Allah. Jadi inilah sekarang ini baru orang merasakan bahwa cuci tangan itu harus. Ilmu cuci tangan kita karena COVID, penting karena mengamalkan ajaran Islam. Cuci tangan ini sudah ajaran Islam, bukan siapa-siapa. Meskipun tidak pakai apa itu alkohol, meskipun tidak pakai sabun. Istiqomah dalam sehari berarti kan 5 kali. Kalau fardhu menolak zuhur asar maghrib isya berarti 5 kali cuci tangan. Mau sunnahnya sholat duha tahajud sunnah banyak berarti dalam sehari banyak kali kita ini cuci tangan. Setiap kali mau baca Quran mau banyak sebenarnya berseret dengan itu. Jadi masalahnya sekarang orang Islamnya sendiri terhadap ajaran Islamnya tak kenal. Dibilang itu hanya itu Malaysia begitu. Itu ajaran Islam. Nah di sini
ada masalah kumur-kumur dan juga istisna nyerbu air. Aelo. Ketika ini diperintahkan sifatnya wajib, ada sifatnya sunnah, bukan wajib, sunnah. Baik itu dalam wudu maupun dalam mandi, ketika mandi. Maka dilihat kalau umpama ketika dia puasa tidak terlalu, artinya biasa-biasa saja, tak terlalu banget untuk berkumur, tak terlalu kalian ke atas, panah ke atas, terus kali. Bukan begitu, biasa berkumur dengan air biasa. Begitu juga istisna memasuk air biasa. Atau besok ku pada nyerbu, napa nyerbu minyak atau benih melaut itu boleh. Ketika tidak terlalu, maka puasa cuma membeda air terlanjur masuk sabar, karena itu diperintah. Tapi kalau nanti dia terlalu nyerbu pasang tak kesana, ini betul. Meskipun mereka kalau nyerbu pasang tak, mor terangkat mengalkal terkena panci ketika boy. Itulah airnya dari mana? Udah sih masuk airnya, hanya batal. Meskipun diminta, kenapa terlalu dalam umur atau masuk air dalam itu kalau diberi, kalau nggak diminta, mau yang dapat bulan aja. Yang siang, tak pakai sekitar tuh. Kalau sudah boleh tidak. Akhirnya mau gemuk, tahu tuh tak mandi, ya tinggal mau gemuk. Atau memasukkan air ke dalam itu, seakan-akan kalau beda apa, mau beda mesti berpentas. Ya pancing kalau nggak ada keluar kan. Akhirnya nyerbu air, ternyata air itu masuk ke dalam. Mau tak baik itu terlalu dalam melakukan atau tidak terlalu, tapi ketika itu tidak diminta semuanya membatalkan puasa. Karena saya jadi di gambar umur karena baru rumah kita tidak boleh masuk, itu bisa membatalkan puasa. Itu yang kelima. Sekarang al-mufattir as-sabi, al-istimna mengeluarkan mani, mengeluarkan sperma. Ada lagi nih tambahan tadi yang umur. Beda boleh umur yang sifatnya wajib. Kalau tadi kan ada yang sunnah ketika mandi atau ada yang sifatnya wajib. Kapan? Ketika lisan kita ini ada najis, keluar dari berdarah ini, kan wajib itu karena najis, tawasul imron. Maka umur seperti itu harus dikeraskan. Umur itu dikeraskan. Maka kalau dikeraskan karena najis, maka puasanya tidak batal. Baik itu dikeraskan maupun tidak dikeraskan, ada yang masuk, tapi karena mulut kita najis, maka tidak batal puasa. Yang kelima, yang ketujuh al-istimna, mengeluarkan sperma. Mengeluarkan sperma. Aitolabu hurujil mani, menuntut keluarnya sperma mani. Baik itu keluar imma biyadi dengan tangannya, uang di tangan, au biyadi halilatihi, atau dengan tangan wanita halalnya, istri, atau dikeluarkan dengan tangan wanita halalnya atau istri.
Atau keluar sperma, keluar mani bifikrin sebab mikir-mikir. Au nadorin atau melihat. Au nadorin atau melihat. In animal injala in anima jika yakin, in anima jika tahu, jika yakin siapa orang yang berpuasa, al injala akan keluar mani. In anima jika tahu, jika yakin siapa orang yang berpuasa, al injala akan keluar mani. Fiha di dalam masalah bifikrin aw nadarin, bifikrin aw nadarin, fihi ma di dalam bifikrin aw nadarin, bi au bi mudajaatin atau jangan tidur bareng. Mudajaah tidur bareng. Faida anzala maka ketika keluar mani siapa orang yang berpuasa. Faida anzala maka ketika keluar mani siapa orang yang berpuasa. Fi ihda hadhil halat, ketika salah satu dari beberapa keadaan ini. Fi ihda hadhil halat, di dalam salah satu beberapa keadaan ini. Di dalam salah satu beberapa keadaan ini, batala maka batal saumuhu apa puasanya seseorang. Batala maka batal saumuhu apa puasanya seseorang. Sekarang masalah bulan mandi. Orang yang batal bulan puasa, bulan mandi, bulan sperma. Ini bukan, jangan fokus kepada bulan mandi. Karena ini masalah hukum, jadi perlu dijelaskan. Keluar mani itu caranya banyak. Pada jika keluar ke tanah, baik tanahnya tinggi atau tanahnya bininya, tanah istri. Itu kalau bulan puasa sama-sama batal puasa. Kalau kita tanah tinggi ataupun kita tanah bininya, semuanya sama-sama batal. Itu cuma secara hukum melakukan itu beda. Mau ngakui tanahnya tinggi haram, haram. Misalkan, maka luar nani ngakui tanahnya tinggi haram. Bahkan berdasarkan tahun 2020 atau mungkin ini ada riwayat hadis atau dahulu daripada ulama. Sama kalau nani kalau tanahnya tinggi, maka waktu di akhirat tanahnya ngandung. Tanahnya ngandung. Jadi kalau ngomong tanah ngandung, itu kami dan saya tahu tanah ngandung. Makanya hukumnya haram. Mau ngakui tangan ini, tangan istri boleh halal. Istrinya ini mau istri apa? Itu bila di apa? Pakai tangan istrinya halal. Ya umpama tak kena ngakui dari tepaan tentang bulan, makhluk kan tadi ngakui. Kita nanti. Nah ini dijelaskan oleh ulama boleh dan tidak. Uang kita nanti lihat. Atau keluar mani disebabkan kermeker keras pikiran. Ngapus aja nafsu. Apa aja meruka. Aja meruka karena asal bulan. Pikiran keras. Benih pun nangalin nusa, nangalin sampai nafsu. Kalau nggak sampai ada karena keras pikiran nggak sampai kalau nanti. Kabar? Kali bahasa. Salah dulu. Masih lebih yang nafsu ini. Ini haram, halal.
Kalau melihat atau karena berpikir atau karena melihat, mikir apa yang nanti artis mandi pikiran keras saja ya, padahal ada pakai pikiran terus. Atau karena melihat, melihat saja, karena melihat. Ini nanti bahkan melihat istrinya sendiri keluar mani, maka nanti bisa kapan itu dengan cara berpikir dan melihat itu bisa membatalkan? Jika dia yakin dengan cara itu dia bisa keluar mani. Kan betul. Orang yang nafsunya itu pandangan itu kena besar keluar. Enggak pandangan itu. Nafsu tak perlu. Abis sampai ada kamu pakai bus goreng, ada yang makan. Maka nanti ini bisa membatalkan kepada Allah. Maka ini semuanya faktor yang disebutkan tadi ketika keluar mani maka puasanya batal. Wa khulasatu masalati wurubil mani, adapun kesimpulan masalah keluarnya mani. Wa khulasatu masalati wurubil mani, adapun kesimpulan masalah keluarnya mani. Karena daratan yubtil wa daratan la yubtil, terkadang membatalkan dan terkadang tidak membatalkan. Kesimpulan masalah keluar mani, keluar sperma ketika puasa, karena daratan yubtil, terkadang membatalkan, wa daratan la yubtil, dan terkadang tidak membatalkan. Kapan yang membatalkan? Fayubtilu, maka membatalkan apa? Al-istimna wurudul mani fi halataini, dalam dua keadaan. Dua keadaan ini bisa membatalkan puasa. Satu, bil istimna, dengan mengeluarkan mani. Aitolabi wurudul mani, menginginkan keluarnya mani mutlakon secara mutlak. Bi ayyi kaifiyatin, dengan cara bagaimana? Dengan cara apapun. Bi ayyi kaifiyatin, dengan cara apapun. Pokoknya mulai orang meninggal niat maka keluar mani dengan cara apapun maka telah puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza basyara imra'atahu min ghairi haid. Wa idza basyara, dan ketika menggauli siapa orang yang berpuasa, imra'atahu, kepada istrinya, ketika dia menggauli istrinya min ghairi haidin, tanpa menghalang. Wa idza basyara imra'atahu, ketika menggauli istrinya min ghairi haidin, tanpa menghalang. Apa membuat demikian? Di seorang takut tu bersetubuh enggak? Apa membuat melosot? Misalkan dulu berdiri di pada nanti kelampi, tangan kui kelampi pada bentang kalau bisa telanjang semua. Tak ada remah pun tinggal dulu. Pak keluar mani maka bisa membatalkan puasa. Tapi kalau ada penghalang, semuanya pakai baju. Pak, bisa bawa nama dulu. Nah kayak gini. Pas keluar mani, nosor bisa tahu dulu. Kalau lapar itu boleh. Pak keluar mani, maka ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Ada penghalang. Tak langsung sentuhan kulit, tidak langsung bersentuhan. Kalau bersentuhan kulit, meskipun tak ada remah, pas keluar mani, maka ini bisa membatalkan puasa. Wala yubtilu fi halataini, dan tidak membatalkan dalam dua keadaan. Wala yubtilu fi halataini, dan tidak membatalkan pada dua keadaan. Kapan ini tidak batal? Satu, idza kharaja min ghairi mubasyarah, ketika keluar tanpa
berhubungan, bersetubuh, bergaul, min ghairi mubasyarah, keluar tanpa menggauli, keluar min ghairi mubasyaratin tanpa menggauli. Contohnya tanpa menggauli, nadorin seperti melihat, au fikrin atau berpikir. Min ghairi mubasyaratin tanpa menggauli, contohnya karena nadorin seperti melihat, au fikrin atau berpikir. Ini tidak membatalkan, asalkan kita anak rukun bos, misalkan sebelumnya mandi, jomnya belanja, pak keluar, ini tidak batal, tidak batal. Atau bermikir harus pak keluar mandi, tidak batal. Yang kedua, wa idza kharaja bi mubasyaratin, wa idza kharaja, dan ketika keluar bi mubasyaratin dengan menggauli, dengan menggauli. Ketika keluar bi mubasyaratin dengan menggauli, walakin bihadil, tetapi dengan menghalang. Jadi pada dalam dia tidak bersentuhan kulit, tak saling sentingan oleh kulit nade, rapi itu, rompi jaket, lemot. Kalau menghalangnya tak bersentuhan kulit, pas keluar mandi pada batas, tidak. Hukumul qublah, hukum mencium istri di bulan Ramadan. Yang menyium rem gini lain, dia ini masalah hukumnya, tapi sekarang membatalkan puasa. Nanti maksud mencium itu ya, baik istri bukan hukum menciumnya ya, bukan hukum menciumnya yang ditekankan di sini, bukan hukum menciumnya. Mau gini halal, dia menolak lain haram, dia mau menyium. Tapi yang dimasukkan di sini dampaknya. Ketika nyoba, apakah nanti batal puasanya banyak? Ini yang dibahas. Apakah haram nantinya ketika puasa? Tahrumu haram. Al-qublat, apa qublat? Apa cium? Hukum qublat, hukum mencium. Tahrumu haram al-qublat. Jika ada al-qublat, tuhariku syahwatahu, bisa menggerakkan kepada syahwatnya. Tuharik, bisa menggerakkan syahwatahu kepada syahwatnya. Amma idza lam tuharik, adapun jika tidak menggerakkan syahwatahu kepada syahwatnya. Di dalam hari jika tidak menggerakkan apa ublah syahwatahu kepada syahwatnya, fakhilaful aula, maka khilaful aula, maka hukumnya khilaful aula. Wala tu'tir, dan tidak membatalkan apa ublah, tidak membatalkan puasa. Illa idza anzala bisababiha, illa idza anzala, kecuali ketika keluar mani bisababiha, disebabkan mencium. Illa idza anzala, kecuali ketika keluar mani bisababiha, dengan sebab qublah, mencium. Illa idza anzala, kecuali ketika keluar mani bisababiha, sebab qublah atau mencium. Pernah hukum nyium, bulan puasa laki nyium bini. Meskipun itu istrinya, tapi ketika bulan puasa Ramadan, maka hukumnya bisa haram kalau sampai membangkitkan syahwat dan hasratnya. Haram, makin begini. Bukan tahu ini kan halalan thayyibah. Makin halalan thayyibah tapi tepaan muasaan, bro. Maka haram pun sampai harus. Sampai anak. Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa wajib. Mau puasa sunat tak haram. Mau puasa sunat Senin Kemis beda.
Saya ke pasar, Pak hari Senin, Pak Kolom gembira, nyium bina, mana? Tak masalah. Ia makin ambu puasa ya. Untuk mengira kuat ambu puasa tak apa-apa ya. Tapi kalau Ramadan kan tak ambu, maka haram hukumnya mencium istri ketika syahwatnya muncul, ketika membangkitkan syahwat hasrat kepada istri. Meskipun haram istri, jadi haram. Tapi jangan catatan kalau puasa wajib. Umpama nyium tapi tidak membangkitkan syahwat, tak maju ke syahwat, nyium biasa, maka tidak batal, tidak haram, cuma khilaful aula. Khilaful aula itu artinya lebih baik tidak mencium. Kimula manten bola alkohol tak kira nafsu. Ini kan manten alkohol kan tak kira setrum tak kira hati. Kalau si mantan anyar oleh sehari kalau minggu seminggu itu kalau minum boleh. Entah ada yang menyantai itu. Ada bagaimana ini? Ini kan tergantung kondisi, situasinya bagaimana. Mula awal lagi orang street, lagi di bini kira dia itu punya. Aku ada sebelum orang mengira itu pada itu. Nah, jangan drop. Dijaminlah aman. Jadi daerah haram ya. Di dalam jalan ada itu macam. Al-mufattir at-tani. Kecuali kalau keluar mandi. Jadi meskipun haram cuma dalam batas puasa. Jadi mencium istri ketika Ramadan haram, tapi dalam batas puasa yang dosa. Mau sampai keluar membangkitkan syahwat. Kita apa salah? Kecuali kalau sampai keluar mandi, ketika nyium ini, dulu saking santaan nafsu, keluar mandi. Dari baru batal, mau keluar sampai keluar mandi, meskipun cuma nyium berkali batal. Mau tak keluar mandi tak batal, timbul haram. Al-mufattir at-tani, perkara yang membatalkan yang ketujuh. Yang kedelapan al-istiqo. Sengaja muntah. Besok jemudel. Ai tolaku wa ta'ammudu khurujil. Sengaja keluar muntah. Disengaja. Fayubtilu maka membatalkan apa istiqo. Walau karena qolila, sekalipun yang keluar muntahnya sedikit. Walau karena qolila, sekalipun muntahnya itu sedikit. Apa itu yang dinamakan muntah? Wal qaidu adapun muntah huwa at-ta'amul ladzi yahudu ba'da mujawazatil had. At-ta'am itu makanan alladzi yahudu yang kembali atau yang keluar. Makanan yang keluar ba'da mujawazatil halqi, setelah melewati tenggorokan. Walau ma'an, sekalipun berupa air. Makanan yang keluar setelah makanan itu masuk melewati tenggorokan, lama lebar kelunan, pakai keluar boleh, senajan si keluar itu hanya berupa air. Maka walau lam yataghayyar ta'muhu walau lam yataghayyar, sekalipun
belum berubah, sekalipun belum berubah, ta'muhu apa rasanya, ta'muhu apa rasanya, walaunuhu dan warnanya. Itu yang dimaksudkan dengan muntah. Apa sih muntah itu yang membatalkan puasa? Makanan saya keluar lagi setelah melewati puasa. Meskipun kita tahu pakbul keluar nasi keluar tahu, maka ini juga dianggap muntah. Sengaja dilakukan, karena mau masuk ke rumah, mobil. Ada banyak ejakulasi keturunan kamu keluar. Nasi sedikit kata oleh berapa menit keluar boleh. Maka itu membatalkan puasa. Sekalipun tidak lupa. Itu kalau sengaja dan sekarang kalau muntah memang tidak sengaja. Numpak mobil muter. Betapa tak nyaman renan muter. Walhukum idza kharaja minhu al-qaid. Walhukum ada hukum idza kharaja ketika keluar minhu dari orang yang berpuasa al-qaid wa muntah. Anna famahu mutanajjis, bahwa mulutnya terkena najis. Anna famahu, bahwa mulutnya mutanajjis, terkena najis. Fayajibu, maka wajib alaihi baginya ayyang sirahu, membasuhnya. Fayajibu, maka wajib alaihi baginya ayyang sirahu, membasuhnya. Wa yubalighu fil matmadah, dan mengeraskan di dalam umur-umur. Wa yubalighu fil matmadah, dan mengeraskan di dalam umur-umur. Hatta yadghasila jami'u ma fi famihi, hatta yadghasila sehingga terbasuh, hatta yadghasila sehingga terbasuh jami'u ma fi famihi, semua apa yang ada di dalam mulutnya. Hatta yadghasila sehingga terbasuh jami'u ma fi famihi, semua apa yang ada di dalam mulutnya. Min haddihi al-dhahir, dari batas yang dhahir. Min haddihi al-dhahir, dari batas yang dhahir. Wala yutilu, dan tidak membatalkan as-shauma kepada puasa. Wala yutilu, dan tidak membatalkan as-shauma kepada puasa. Idza sabaqahul ma'u, ketika terlanjur masuk. Idza sabaqahu, ketika terlanjur masuk kepada orang yang berpuasa al-ma'u, apa air. Idza sabaqahu, ketika terlanjur masuk kepada orang yang berpuasa al-ma'u, apa air, ila jawfi, ke dalam tubuhnya. Ila jawfi, ke dalam tubuh. Ila jawfi, ke dalam. Biduni ta'ammudin, tanpa sengaja. Biduni ta'ammudin, tanpa sengaja. Biduni ta'ammudin, tanpa sengaja. Lianna izalatan najasati, karena sesungguhnya menghilangkan najis. Lianna izalatan najasati, karena sesungguhnya menghilangkan najis. Makmurun biha, itu diperintahkan. Makmur itu diperintahkan. Makmur itu diperintahkan. Biha, dengan izalatin najasah. Biha, dengan izalatin najasah. Kalau umpama orang itu muntah sendiri, bernikem usaha sengaja muntah, tapi muntah sendiri, Abu tanya mana? Asal kalau berbunyi, bolak masuk
Akhirnya berlaku tahu mosok. Tahu tanya, Pak Muncul. Tapi tanpa sengaja, maka puasanya tak puasanya tak berkah. Tapi muntah itu hukumnya najis. Muntah itu najis, berarti kan mulut kita ini najis. Maka wajib dibersihkan. Kumur-kumur, dan kumur-kumur itu meskipun dikeraskan ya kalau kumur-kumur dikeraskan maka tidak batal meskipun nanti ada air yang masuk ke dalam tapi tanpa sengaja. Kumur baik dulu berusaha tidak menelan air masuk sipit maka tidak batal. Kenapa? Karena menghilangkan najis itu diperintah untuk dihilangkan. Karena mulutnya sedang najis karena kamu. Ini pembahasan yang tentang orang yang jadi beda. Orang yang sengaja muntah, berusaha muntah bermuntah di wilayah. Mau sengaja muntah atau puasanya bermuntah. Mau tak sengaja muntah artinya muntah sendiri, maka itu puasanya tidak batal. Mungkin cukup sampai di sini. Aqsamul iftar lillahi ma yadzamu bi sabbihi arba'atun wallahu ta'ala ada yang mau ditanyakan? Ustaz, apa yang dimaksud dengan bid'ah? Saya tahu bid'ah itu sesat. Kalau terus sesat karena apa? Ini bertanya tentang masalah bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu ada yang sifatnya bid'ah dalam ibadah, ada yang bukan ibadah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah sesuatu pekerjaan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kita ini sebagai umat Islam dalam kegiatan ibadah atau mungkin ibadah yang murni maupun ibadah yang tidak murni, ini kita kan harus mengikuti Rasulullah biar bernilai ibadah. Norakin kalau benar Rasulullah. Dan kadang pada kelakuan Rasulullah tak pernah melakukan ini namanya bid'ah dalam al-ibadah. Itu terjadi ada yang diibadah, ada yang di bukan ibadah. Kalau dalam urusan bukan ibadah ada masalah. Contoh, orang yang numpak sepeda motor. Apakah Rasulullah numpak sepeda motor? Sepeda motor apa? Berarti sepeda motor bid'ah secara bahasa. Berarti menumpak sepeda motor itu haram, tak sesat. Dia mencaci dan sesat. Ada apa? Boleh ngangkui sepeda motor, ngangkui mobil, ngangkui pesawat, ngangkui apalah. Yang dulu mungkin Rasulullah tidak pernah menaiki boleh, karena itu bukan urusan ibadah, itu urusan fasilitas dunia. Walaupun nanti bisa dibuat untuk sarana ibadah, itu masjid bersama. Tapi yang menjadi permasalahan bid'ah yang ada kaitannya dengan ibadah. Contoh, abaja duhur dan bayi melema penduduk saking semangat tapi orang mengapa kita buat masyarakat itu dilema ada haram dan tidak sah. Kenapa? Tata caranya tidak seperti yang diajarkan duhur melema semangat dia mengapa supaya kamu itu dulu saking semangat kamu itu ini bid'ah dalam ibadah dahulu haram karena ibadah
ibadah yang seperti itu sesat, bid'ah yang seperti itu sesat ya. Karena ada hadis dikatakan fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap perkara yang sesat itu masuk neraka. Bid'ah yang sekarang, bid'ah yang ada di dalam agama. Kalau umpama tedung, makannya kan tedung, mengkusi blimbek. Rasulullah kan mengkusi blimbek, blimbek yang riak. Berarti orang mengtedung bid'ah, oleh. Umpamanya lihat dia orang berarti mah tedung, mengkusi papan apa pernah papan punya orang gila. Rambut orang lain itu tidak ada kasur. Dalam urusan itu tidak ada bid'ah. Ambil blimbek, ambil kasur, ambil rokok, ambil botol, apa ini? Ini bid'ah yang besar dalam urusan ibadah. Ini pertanyaan kedua, pertanyaan ziarah kubur. Orang yang tak ke kuburan biasanya hanya masyarakat di dalam perasaan tak ke kuburan. Betapa para kelelahan. Kemon lain aja tak tahu ada apa. Ada sampai payasan dan hilang tak tahu. Sudah benar kubur tak tahu. Ada itu nikahnya setahun sekali. Itu tradisi bagus tak pakai bagus. Bagus tak pakai bagus. Bagus karena itu urusan ziarah. Tak pakai bagus kita tahu sekali ya. Ziarahnya sih makan seminggu sekali. Mau tak bisa bernaik seminggu sekali. Mau tak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Mau tak bisa sebulan sekali, kali itu bulan, 2 bulan, setahun sekali yang sama pakai pun tak sekali. Itu orang. Itu ziarah. Hukum ziarah kubur dianjurkan di dalam Islam. Kemon itu dua kilo, mon itu dua kilo khusus menghebaskan para nampak itu tidak ada keterangan penjelasan pengkhususan seperti itu. Meskipun tak nampak nih pasangan tak melalui. Seperti di luar itu tak melolok berdoa entar sebulan sekali, entar setengah bulan sekali, entar makin nampak nih pasangan tak melalui. Karena itu tidak ada anjuran itu. Kayak enggak dong, entar ke kuburan, bentar dua, yang biar melolok, yang biar kebun, lemar kebun mulai, jangan si mati. Oh, entar kebun melolok, tahu sini barek makan, arek malah tak takut. Tapi yang ini kan yang biasin, yang dimenu, harus kita butuh, mungkin yang biar tahu dia butuh. Harus yang biar mereka umpet sentan sia, mereka takut berdoa. Lepas jika butuh orang mati itu dua, ban mamausan ya sentan dia itu. Itu yang biar menurut itu ya. Itu tentang ziarah. Bulan puasa. Mau puasa anak-anak cuma tak ziarah. Puasaan ntar juga ada apa-apa. Jadi malah bagus. Puasaan menarik, tidak apa-apa bagus. Ziarah kapan saja bagus. Tidak ada waktu ziarah yang dilarang. Ziarah kuburan tidak ada waktu yang dilarang. Tidak boleh. Nikah orang laki. Mau orang ini entar kuburan dan ziarah. Ulama ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan kalau pakaian perempuannya itu terkesan sampai mengumbar syahwat, bisa menarik syahwat kalau itu tidak boleh haram. Binian mentar kuburan, jangan kelambi kaos itu haram. Kalau orang kemarin ini tahu sendiri sih, nah kalau orang antar mandor, tapi pakai pakaian yang berpakaian tapi seperti pelajar,
Itu haram. Meskipun terziarah, dia terziarah, ambil gelang pisau, menuntut taubat, tapi tetap makruh. Ini adalah berenang. Jelas, kita cuma ajaran Nabi ini untuk menjelas. Kalau kita orang Nabi ini melawan jauh, macam ini. Jelas, kita sekarang jika dia betul dengan. Itu pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya ngadu ajam ketika makan? Ngadu ajam hukumnya haram. Tarowen lebih tarowen. Tarowen apa? Ada idzat kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nyake dalam makhluk nyake. Muntah dia banyak tuh. Marah. Muntah muntah bisa ngerasain kisah aja ya. Banyak sekali. Ayo dia diambil kalau nggak benar. Kalau nggak benar aja sakit, jangan heran sakit. Nggak aja banyak tuh ya. Saling mendukung lah ya. Saling menyuruh diri. Yang kaya orang yang melawan akal badan pun sakit. Justru nyakiin makhluk Gusti Allah sana dan itu aja. Ambil satu. Itu punya haram dosa. Lebih-lebih kita tahu judi sela dulu sana gitu sana judi tak boleh nih pesena kan tak baru salbu abang salbu pakai detik orang detik vitamin abang berjam ini detik anak salbu dia karena menggunakan sebenarnya hasil daripada natural ada salbu detik karena kadang dipaham oleh orang ketua jenis apa? Itu keterangannya ada di kitab Al-Judiyah Al-Rotib. Di situ dikatakan bahwa hukumnya haram. Betul tak haram nih? Kan tak begini kan tak pakai sakit yang tu. Orang harus lebih kayak ini. Mentah aja tuh dia orang. Dia orang bro. Surah Al-Judiyah surah apa ngatu jeling, tahu jeling? Binis aja. Tapi tak Kemudian lenying binis aja. Tapi lagi ya, bahwa menyakiti hewan itu nyawa. Nah, hewan menyakiti. Kecuali kalau hewan itu menyakiti. Pada kalian mikir, ya saya pada yang sedikit dia. Benih masih yogur le benar. Saya benar tak salah. Saya salah sih. Boleh sini kita mata saya tak profesional. Pengalaman kotor yogur tak boleh. Ya ada saya kan kira tu sahaja. Dan itu apa namanya tak seperti tak profesional. Ya sih kiri balik. Terus pertanyaan selanjutnya masalah bagaimana hukumnya salaman dengan sapoko. Salaman dengan sapoko. Salaman. Tahu salam? Berjabatan kamu. Hukum bersalaman laki ini, mereka perlu dijelaskan. Dia punya alasan.
pada bini. Saya maksud hukum asalaman ini kan mun laki berbini, mun laki bini, selaki yang si bini tak apa. Otak ada hubungan mahram tak apa. Ibu bianan laki tak apa. Anak laki macam bini, saretan ibu pun saretan bapak bini juga tak apa. Itu mahram. Manto imam tua tak apa. Itu mahram. Terus mun epar pada epar itu lima rom atau beluai jadi mak epar dan epar separ laki dan epar bini asal itu kan makro ini mak cek saya ngasih bini itu adik kakak di kembangan romat eka bin adik boleh bermakro itu jadi misalkan beda teretan bini dua Siti di Sudiem, Siti mbak, Sudiem ada. Lagi di Siti, ada di Siti. Siti mati. Eka bin Sudiem oleh. Saya tak oleh mana eka bin tapi mbak eka bin di ada di kami kita oleh. Itu salah satu. Tak oleh kami mati. Mau nampak mbak mati, ada ini kalau oleh. Ya, karena tumpah mahram. Ini mak. Terus otak teretan kandung. Teretan kandung. Otak kompoi. Kompoi. Otak ponakan. Ponakan bini, ponakan laki, laki kita itu mahram. Itu bersalaman. Jangankan hak bersalaman. Jangankan apa namanya, jangankan cuma bersentuhan tangan, mahramnya, dua entah anak ibu tahan makai dua, makai lagi bunga kan pun tahan, karena itu mahram, itu mahram. Mohon sepoko ada benih mahram. Semua di tretan mungkin benih mahram. Tretan itu ada dua, ada tretan mahram, ada tretan yang sama. Sepoko itu sudah bukan mahram. Dia saking asalaman bertalu itu benar. Sepoko si bini muda, si laki muda dia. Itu berduaan haram. Lantar kalau mantu pohon boleh hubungan dua haram. Karena di situ terjadi khulwah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Apalagi di bawah kita ada mahram kita. Apalagi antara gaya ini mahram. Jadi antara orang laki ini kan ada, saya sampaikan 4 masalah. Saya sampaikan orang berselamat antara laki bini sebagai mahram antara di dalam 4 mazhab. Mazhab Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai hari ini. Kalau menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah, rem bini bendeng laki asalaman sebenarnya mahramnya haram. Ini mazhab Abu Hanifah haram. Kecuali kalau si perempuan atau si laki-laki itu sudah tua renta, hero. Dia sakingnya secara akal tak bisa kata roh bersih muda. Kan meskipun si muda tak terlalu masih hero, kan tak masih hero terlalu masih muda. Aku tak tahu. Mau nekah akhir, asalaman benerin si hero, mungkin akhir tak ada kata. Kita kau si hero, kau kubur ketiga. Jadi terlalu masih muda. Ketika ada 2 orang, mungkin tolayat bisa kira terus, takut dia itu baik, makanya di situ asalkan antara yang muda benar yang lakukan oleh selama syaratnya setong kotu tidak terjadi fitnah.
Pasti lagi cemburu. Misalkan udah dari mobil selama kali bawa, saya kewajiban. Ternyata lagi cemburu ya, mereka akhir cemburu. Bukan fitnah. Atau mungkin pokoknya ketika terjadi fitnah maka hukumnya juga ada. Ini dalam mazhab Abu Hanifah. Yang kedua, mazhabnya Imam Malik bin Anas. Mazhabnya Imam Malik, rem laki dan bini asalaman haram. Haram. Baik asyahwat maupun tidak asyahwat, baik itu tawaf maupun mutlak haram. Kalau Imam Malik lebih besar lagi. Kemudian Abu Hanifah mentuah mentah dagero nono melihat lama. Ada Abu Hanifah, Muhammad bin Malik mutlak lagi. Doa muda nono seker. Kota benafsu nafsu apapun haram. Ini matanya Imam Madzhabnya Imam Syafi'i, madzhab Imam Syafi'i. Saya pakai selama dengan ini, mau pada muda jelas kan. Mau berdengung ini syarat tak buat. Setong sebini tua nono juga. Karena nanti fitnah dalam muncul. Nomor 2 syaratnya, nomor 2 menggunakan penghalang. Selama itu Pak, coba nomor 2 bagi penghalang. Habis apa tanya? Pertama bersumpah, baru selamat. Ini madzhab Syafi'i, madzhab kita. Mohon bangun dan seger pas tak bisa karena yang penghalang. Meskipun sudah tua tapi tidak pakai penghalang. Tidak pakai penghalang. Ini madzhab kita. 4 madzhab semuanya mengadakan, tidak ada yang membolehkan. Terakhir madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Laki bini selama tawaf mau pada muda mau sebini tawaf kero lalu no balik. Ini kan mirip dengan madzhab Abu Hanifah. Madzhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya 4 madzhab yang diakui di dalam Islam, di dalam fikih itu mengharuskan, tidak ada yang membolehkan. Cuma ada pendapat saya melihat ini kalau saya baca pendapatnya Muhammad Abdul dan juga Muhammad Abdul dan juga murid-muridnya. Ini bagian paling-paling modernis Islam aliran modern. Di sini menyatakan asalaman rem laki dan rem bini kalau. Tapi pendapat ini sudah dibantai oleh para ulama 4 madzhab tadi. Dalil-dalilnya sudah dipatahkan dan tidak bisa diberlakukan. Jadi dalam 4 madzhab ini sudah menyatakan apa? Benih masalah ada, benih pola ada. Ini masalah ini. Tadi ini masalah aturan dalam madzhab, dalam agama, dalam syariat. Benih masalah ada. Dia orang yang tidak paham itu yang menjaga ya. Mana dari ini jadi namanya? Jadi anak dari ini. Itu cuma masalahnya dalam budaya kita ini asalaman itu biasa. Cara ada rumah, dia ngakui lain, ngakui apa nyaman, tanah berbet, selama tidak mungkin harus asalaman. Ngakui sopan, ngakui sapu tangan, selamat, harus selamat. Ada banyak cara untuk supaya terhindar dari hukum haram. Atau takut yang menyuruh untuk selama boleh muka alam somong. Masalah somong itu sebenarnya kan apa jangan orang. Meskipun tak selamat punya apa orang kita orang ngomong. Saya somong itu tanya apa? Silakan selamat di juga itu. Itu baru belum.
Mau berkata selamat tapi kawan nyapa, sono, ada sono. Jadi itu masalahnya kita kurang terbiasa dengan ajaran Islam. Makanya sampai guru saya di situ gini, Kiai Hasan bin Nawawi mengatakan kebiasaan itu belum tentu benar. Tapi yang benar itu harus dibiasakan. Kebiasaan tersebut terjadi di masyarakat belum tentu benar. Ada benar. Yang tadi itu budaya. Tapi sebenarnya kebenaran itu yang harus kita biasakan. Jadi sebenarnya itu biasa. Orang yang biasa. Kadang benar kita biasa salah orang. Orang ada itu. Kadang benar. Kita tak biasa masyarakat salah itu. Terutama yang ada sholat jenazah, banyak hal-hal yang terbiasa dilakukan masyarakat yang pun secara aturan yang lebih afdal bukan begitu. Banyak yang mau pada orang yang dia mau matua, itu saya mau matua, padahal itu benar. Mau matua, boleh orang yang punya orang yang belum benar itu, padahal dia mau matua, aturan yang benar itu. Jangan sini ya. Karena yang benar itu belum dibiasakan, dan kebiasaan yang terjadi belum sebentar, tapi bersama. Kebiasaan sih benar, jangan diubah. Ada kebiasaan yang benar, tak usah apa. Berarti sudah benar, tidak melarang, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu maksudnya adalah sudah ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan apa yang tadi kita kaji dan kita tanyakan sama menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Kita bisa betul-betul paham tentang Islam dan kita terbiasa dengan ajaran-ajaran yang benar dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dari yang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi allimna allati yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa Allah Rabbi